saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya dasari dari kitab Lukas, Injil Lukas 9 ayat 10 sampai dengan yang ke-17. Lukas 9 ayat 10 sampai dengan ke-17. Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari pada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi memberi makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 buah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada umumnya atau pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan ingin diperhatikan daripada ia memberi perhatian kepada sesamanya. Ya tentu ada banyak faktor penyebabnya. Namun pada umumnya sifat manusia egois, ya, di mana diri sendirilah yang menjadi target. Nah, sebab itu berbagai alasan bisa saja muncul tatkala diperhadapkan pada kebutuhan orang lain yang perlu juga diperhatikan, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, gitu ya. Nah, tidak ada dana, tidak ada waktu, bisa, tetapi harus ada usaha ekstra. Sulit penuh tantangan itu yang bisa membuat seseorang berdalih memberi perhatian, bantuan atau pertolongan kepada sesama. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan kepada murid-murid di Betsaida. Siapa Yesus dengan bekal yang cukup untuk 5.000 orang lebih? Tidak, Bapak Ibu sekalian, murid-murid pun tidak. Ya, ketidaksiapan dan kesulitan yang ada pada mereka membuat murid-murid mencari jalan pintas dan mengatakan, suruh orang banyak itu pergi. Ya, mereka pun letih dan ingin cepat-cepat beristirahat. Bapak Ibu sekalian, memang bukan perkara mudah memberi makan atau perhatian di dalam kondisi kita yang tidak siap mendukung. Namun justru Tuhan Yesus mengajar meski kemampuan terbatas, tetap perlu ada usaha. Meski kondisi sepertinya tidak memungkinkan, perlu tetap mencari cara bagaimana mengatasinya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, murid-murid memberikan apa yang ada pada mereka, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Begitu ada upaya dan menyerahkan apa yang ada, Tuhan Yesus meminta murid-murid mengatur ribuan orang agar distribusi dapat dilakukan dengan mudah. Dan kita bisa melihat terjadilah mukjizat. 5.000 lebih orang makan kenyang dan bahkan masih sisa 12 bangku makanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini dicatat di 4 Injil. Tentu saja pengajaran yang penting bagi setiap murid Tuhan Yesus, termasuk kita. Bapak Ibu sekalian, banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian, pertolongan, dan bantuan kita. Apalagi dalam masa pandemi ini. Ya. Semakin kita memperhatikan diri sendiri, maka semakin kita tidak peka dan sulit mengerti kebutuhan sesama atau juga memperhatikan sesama. Semakin kita juga memfokuskan perhatian pada kesulitan dan masalah diri, maka semakin kita tidak ingin mengambil bagian dalam masalah sesama. Perlu belajar dari Tuhan Yesus yang siap sedia dalam segala keadaan. Bersama dia melayani sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini kiranya boleh mengingatkan kita semua bahwa kita sebagai murid Tuhan kiranya memiliki hati yang memperhatikan dan peduli terhadap sesama kita, walaupun kondisi kita pun membutuhkan perhatian dari orang lain. Dan kiranya biarlah Tuhan sendiri yang menolong kita, akhirnya kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.